Dan hari ini mari kita buka bersama-sama. Sebelumnya Happy Thanksgiving untuk semua saudara yang tidak bersama-sama dengan kita di dalam Thanksgiving Retreat. Saya merasa kok rasanya semua berada di belakang ya, bangku di depan ini kok kosong. Biasanya ada Pak Simon di depan, biasanya ada Pak Kristande di depan. Ya, by the way Pak Kristande beserta dengan Ibu sudah kembali Thursday yang lalu. Ya, kita doakan untuk pelayanan mereka terus di Indonesia. Dan saya himbau untuk saudara semuanya ya, kalau bisa maju ke depan ya, supaya saya nggak jauh-jauh. Kalau nanti terlalu jauh, saya harus menurunkan pulpit saya. Haleluya, terima kasih ya. Saya senang sekali kalau kita ini bisa dekat satu dengan yang lain. Ya, berapa banyak percaya bahwa pada saat Tuhan Yesus menyampaikan akan firman Tuhan, orang juga berbondong-bondong ingin mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin saudara? Bahkan di dalam Alkitab sendiri dikatakan bahwa Tuhan Yesus ya sempat menyingkir ke tempat yang lain. Bukan menghindar dari mereka. Tuhan Yesus tidak menghindar daripada kerumunan daripada orang. Tetapi Tuhan Yesus menjauh daripada mereka supaya apa? Supaya ada sesuatu eko yang besar karena mereka di dalam jumlah yang banyak, maka dari itu mereka setiap daripada mereka akan mendengarkan akan suara daripada Tuhan. Ya, itu ada keinginan daripada Tuhan. Tuhan sebenarnya bukan ingin menjauh, tetapi Tuhan ingin mendekat. Maka dari itu biarlah setiap daripada kita ya, semua peralatan disediakan supaya kita bisa mendengar akan firman Tuhan dengan jelas. Maka itu kita tidak perlu ya untuk menjauh, kita bisa mendekat dengan saya ya, mendekat dengan siapa saja yang menyampaikan akan firman Tuhan supaya kita bisa mendengar semuanya. Haleluya. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Matius pasal 13. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Saudara yang sudah membukanya, menemukan ayatnya, katakan amin. Yang enggak membawa Alkitab katakan Omi. Saya harap semua membawa akan Alkitab saudara. Dikatakan di dalam ayat yang ke-44, hal kerajaan surga, ya, di dalam perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pedagang yang mencari mutiara yang indah, setelah menemukannya mutiara yang sangat berharga, itu pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saya percaya bahwa setiap daripada saudara yang ikut retreat, saudara semua mendapatkan akan berkat. Banyak saudara merasa di recharge kembali, banyak sekali yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Saudara mendapatkan sesuatu pembaharuan daripada Tuhan. Berapa banyak sudah tidak kering lagi tulang-tulang saudara. Saudara merasa dihidupkan kembali. Ada sesuatu kehidupan yang baru. Tuhan memberikan roh yang baru. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan roh yang baru di dalam batin kita. Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Nah, saya percaya apa yang saudara dapatkan di dalam retreat merupakan sesuatu seperti firman Tuhan katakan di dalam kitab Matius ini. Dikatakan seperti sesuatu harta yang terpendam. Sesuatu harta yang saudara dapatkan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana yang dikatakan di dalam perumpamaan tentang harta yang terpendam. Cerita yang baru kita baca adalah seorang pekerja. Seorang pekerja di ladang, tentunya dia bukan yang mempunyai akan ladang itu. Dia hanya sekedar bekerja. Setiap hari dia mencangkul mungkin akan tanah daripada tuannya. Dia mengerjakan akan ladang itu. Dan satu saat
Seorang pekerja ini menemukan dia memukul akan cangkulnya dan dia memukulkan kepada sebuah peti. Dan peti itu tentunya tidak hanya sekedar dilihat ya luarnya, tetapi peti itu dibuka isinya. Dan dia mendapatkan sesuatu seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa ada sesuatu harta di dalam peti itu. Ada sesuatu yang berharga di dalam peti itu. Dan peti itu dikuburkan kembali. Peti itu dikuburkan kembali. Kenapa peti itu dikuburkan kembali? Karena peti itu sangat berharga. Berapa banyak katakan amin? Karena peti itu sangat berharga. Karena dia sangat ingin memiliki akan peti itu. Maka dari itu dia tidak mau kehilangan akan peti itu. Dan dia pergi pulang dan dia menceritakan kepada seluruh keluarganya. Dan saya percaya pada saat dia menceritakan kepada seluruh keluarganya, dan dia mengatakan bahwa dia akan menjual seluruhnya. Dan tentunya mereka semua akan terheran-heran. Ada sesuatu keinginan untuk menjual semua miliknya. Semua miliknya dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Orang pekerja ini menjual seluruh miliknya. Dan pada saat dia menjual akan seluruh miliknya itu, hasil yang diterimanya, dia pakai untuk membeli akan ladang itu. Cerita yang kedua yang ada di dalam perumpamaan ini. Ada seorang pedagang yang mana kehidupan dia selalu hidup memperjualbelikan. Dia mencari sesuatu yang berharga, yang mana dapat dilipat gandakan. Orang ini mencari dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak dipertemukan sesuatu yang sangat berharga itu. Maka itu suatu saat pedagang ini di dalam firman ini katakan bahwa dia menemukan suatu mutiara yang indah. Sesuatu mutiara yang indah, yang sangat berharga. Maka dari itu hal yang sama dikatakan di dalam ayat ini. Bahwa pedagang ini menjual seluruh miliknya. Kalau saudara perhatikan bahwa dikatakan hal yang sama, yaitu pedagang ini menjual seluruh apa yang dia punyai. Untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Untuk mendapatkan sebuah mutiara yang indah. Sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga. Dia menginginkannya untuk mendapatkan. Ada satu cerita saudara. Ada suatu cerita di mana suatu saat ada orang yang berjalan di tepi pantai.